Tapi yang saya ingin tanyakan lebih dulu adalah soal bagaimana situasi geopolitik yang kemudian berpengaruh juga terhadap perekonomian. Salah satunya soal peran Kementerian Luar Negeri dalam hal diplomasi ekonomi. Karena paling tidak sedikit banyaknya ada tekanan inflasi global di sana. Bagaimana Kementerian Luar Negeri? Ya, kita melihat adanya yang kita pelajari sekarang itu kita lihat adalah weaponization of everything. Jadi semua sekarang bisa menjadi senjata. Supply chain jadi senjata, tarif, kemudian energi, lalu teknologi, critical raw minerals, bahkan di berbagai tempat ada juga food, bahan makanan juga bisa jadi weapon juga. Nah, dalam konteks dunia yang seperti ini, yang harus kita lakukan pertama adalah melihat risikonya, di mana lokasi-lokasi yang banyak risiko dan bagaimana kita melakukan mitigasi risiko itu. Misalnya perang di Iran, ya kan? Nah, kita melihat di situ ada risiko yang tinggi mengenai pasokan migas. Jadi kita kemudian harus mengambil sikap, mengambil posisi diversifikasi sumber dari migas. Kita harus melakukan de-risking, di mana risiko yang tinggi kita melakukan pengurangan risiko. Jadi kita kemudian mencari sumber minyak dan gas yang lain. Jadi kita misalnya sekarang ini sudah membeli minyak dan migas ya dari Afrika, dari Aljazair, dari Gabon, dari Nigeria, dari Angola bahkan, dan kita juga mempunyai sekarang operasi Pertamina kegiatan di Venezuela misalnya. Jadi kita harus melakukan de-risking risiko yang ada. Diversifikasi tidak hanya sumber energi sebagai energi energi security kita, tapi juga diversifikasi investasi kita di luar negeri. Kita juga ada kapasitas melakukan investasi di luar negeri. Banyak perusahaan kita yang sudah mampu invest di luar negeri begitu ya. Kita juga harus mencari pasar baru, market yang baru. Jadi kita tidak tergantung pada satu titik, satu poin. Itu yang kita lakukan di Kemlu. Nah, ini kita mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai kalangan industri, dan kita misalnya sekarang ini sedang menggarap bagaimana Indonesia mempunyai footprint yang lebih luas di Latin Amerika misalnya, dan juga di Afrika. Jadi ini adalah satu upaya untuk mengembangkan sayap Indonesia begitu ya. Sambil tentunya tetap aktif di pasar yang tradisional gitu. Which is Eropa, Cina, Jepang, Korea, Amerika Serikat. Kita cari diversifikasi jalur perdagangan yang baru, titik-titik ekspor yang baru, tidak tergantung gitu. Gitu. Nah, ini kalau kita membahas banyak sekali yang tadi Anda sebutkan ya, Pak Hafaz, diversifikasi supaya tidak bergantung kepada satu titik, tapi kemudian juga mencari jalur-jalur lain begitu ya, membuka jalur-jalur lain dengan negara-negara lain. Inilah diplomasi ekonomi yang kemudian juga diemban oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, bagaimana Kementerian Luar Negeri punya peran dalam menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan politik luar negeri kita? Ya, Pak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menggarisbawahi jangkar politik luar negeri adalah tetap bebas aktif, dan kemudian beliau juga sering menyampaikan bahwa thousand friends are too few, one enemy is too many. Ya kan, 1000 kawan itu tidak cukup dan satu musuh itu terlalu banyak. Yang artinya adalah bahwa kita itu harus bisa berkawan dengan berbagai negara begitu. Itu tentunya merupakan terjemahan dari prinsip bebas aktif yang nyata, yang real. Dan di dalam di dalam konteks pelaksanaan politik luar negeri yang day to day activity seperti yang kita lakukan sekarang, tadi kembali misalnya diversifikasi, de-risking, itu bagian dari itu gitu. Jadi kan yang tadinya kita
berhubungan baik secara politik dengan Latin Amerika, tapi bisnis kita kurang, yang ini harus kita kembangkan ke arah sana. Jadi harus ada suatu realisasi dalam bentuk economic resilience, economic security, dan energy security yang kita gaungkan di dalam negeri dan juga di link up dengan kegiatan diversifikasi de-risking di luar negeri. Begitu. Oke.